amputasi di era purba. Tahukah Anda bukti hebatnya peradaban Nusantara? Bahwa ribuan tahun sebelum teknologi modern ditemukan, manusia purba di wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia sudah melakukan prosedur medis yang sangat kompleks, yaitu amputasi. Ya benar, di sebuah gua bernama Liang Tebo, yang terletak di pedalaman Kalimantan Timur, ditemukan bukti operasi amputasi kaki yang dilakukan pada seorang anak sekitar 31.000 tahun yang lalu. Itu berarti kira-kira pada 29.000 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum catatan sejarah peradaban-peradaban besar seperti Mesir, Mesopotamia, atau Tiongkok kuno. Penemuan ini sungguh luar biasa. Mengapa? Karena selama ini kita mengira bahwa manusia pada zaman itu adalah manusia purba yang hanya hidup dengan cara berburu dan meramu tanpa pengetahuan medis yang memadai. Namun bukti ini membalikkan anggapan tersebut. Prosedur amputasi bukanlah hal sepele. Dia membutuhkan pengetahuan tentang anatomi tubuh, kontrol infeksi, dan perawatan pasca operasi yang mumpuni. Yang lebih mengejutkan, operasi ini terbilang sukses. Bukti penyembuhan tulang menunjukkan bahwa individu ini bertahan hidup bertahun-tahun setelah amputasi dilakukan. Berdasarkan analisis, ia diperkirakan meninggal pada usia antara 17 hingga 19 tahun. Artinya ia sempat hidup cukup lama pasca operasi, sebuah pencapaian medis yang luar biasa untuk masa itu. Penemuan ini tidak berdiri sendiri. Sepanjang sejarah, kita menemukan berbagai bukti lain mengenai praktik medis kuno, termasuk amputasi, yang menunjukkan bahwa manusia zaman dulu tidak sekadar bertahan hidup, tetapi juga berusaha memahami tubuh mereka dan mengembangkan cara untuk mengobati penyakit dan cedera. Mari kita lihat beberapa contoh penting lainnya. 6500 sebelum Masehi di Prancis, ditemukan tengkorak dengan lubang yang dibuat secara sengaja. Teknik ini dikenal sebagai trepanase, sebuah bentuk bedah otak paling awal yang dipercaya digunakan untuk mengobati gangguan saraf, migrain, atau bahkan untuk mengusir roh jahat. 1750 sebelum Masehi di Babilonia, Kode Hammurabi, salah satu sistem hukum tertua di dunia, mencantumkan aturan-aturan yang mengatur tindakan medis, termasuk hukuman bagi dokter yang melakukan malapraktik. 1556 sebelum Masehi dalam papirus Ebers dari Mesir kuno, tercatat berbagai teknik pengobatan, termasuk penanganan luka serius dan gigitan hewan buas seperti buaya, salah satu bentuk kedokteran darurat tertua. 600 sebelum Masehi di India, Sushruta, yang dikenal sebagai Bapak Bedar, sudah melakukan berbagai operasi kompleks, termasuk rekonstruksi hidup, yang menjadi cikal bakal bedah plastik modern. 950 Masehi di dunia Islam, Ibnu Tasis dari Andalusia menyusun ensiklopedia medis yang mencatat berbagai teknik pembedahan dan merancang alat-alat bedah yang telah digunakan berabad-abad setelahnya. Tahun 1363 Masehi, Louis Chauliac, seorang dokter bedah asal Prancis, menulis Chirurgia Magna, yang menjadi buku panduan utama bedah di Eropa selama lebih dari 300 tahun. Tahun 1540 Masehi di Inggris, profesi ahli bedah dan tukang cukur menyatu dalam sebuah organisasi bernama United Barber Surgeons Company. Mereka tidak hanya mencukur rambut, tapi juga mencabut gigi dan melakukan pertumpahan darah demi menyembuhkan penyakit. 1630 Masehi, Wilhelm Fabry, yang dijuluki Bapak Bedah Jerman, adalah salah satu dokter pertama yang terdokumentasi melakukan amputasi untuk mengatasi jangret, sebuah inovasi medis besar pada masa itu. Namun, amputasi yang ditemukan di Liang Tebo tetap menjadi kasus terawang dan terunik dalam sejarah kedokteran dunia. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature, volume 609 pada tahun 2022. Tim penelitinya terdiri dari nama-nama internasional dan nasional, termasuk Maxime Auber, Adam Brum, Ian Moffat, dan para ilmuwan Indonesia. Penemuan ini sekaligus mendukung hipotesis bahwa peradaban Nusantara sejak dulu bukanlah peradaban pinggiran. Kita bukan hanya negeri yang kaya akan rempah-rempah dan kapal-kapal besar yang melayari samudra,
tapi juga negeri dengan pengetahuan medis yang maju jauh sebelum dunia luar mengenalnya. Mungkin sudah saatnya kita memandang sejarah bangsa kita sendiri dengan lebih bangga, karena bisa jadi leluhur kita yang dianggap purba sebenarnya adalah pionir peradaban dunia. Subscribe untuk cerita sejarah Indonesia yang membanggakan.